Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Melasandra sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ekonomi Universitas Primagraha. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk turun langsung ke lapangan dalam melakukan penelitian secara langsung untuk memenuhi ujian tengah semester 1. Kelompok 6 memutuskan untuk melakukan penelitian tentang keseimbangan pasar terhadap permintaan dan penawaran telur di pasar tradisional. Anggota kelompok 6 terdiri dari saya, Raden Alis Alfauzan Natakusuma, Enah Adelia Fitri, Hadi Kurniawan, Jessica Febianti, Laisa Yansa, dan Muhammad Leki Alfarel. Mari kita bersama menyimak hasil penelitian yang akan dipresentasikan oleh kelompok 6. Selamat sore menjelang malam dan selamat sejahtera kepada dosen kita, yaitu Ibu Melasandra CMM. Di sini saya atas nama Hadi Kurniawan dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Keseimbangan Pasar Terhadap Permintaan dan Penawaran Harga Telur. Baik, selanjutnya ada pokok pembahasan. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Oke. Telur merupakan salah satu bahan pangan pokok yang banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Pasar telur seperti biasanya pasar barang yang lainnya yang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu permintaan dan penawaran. Penawaran mengacu pada jumlah barang yang tersedia untuk dijual oleh produsen. Sementara permintaan menggambarkan keinginan konsumen untuk membeli barang tersebut pada berbagai tingkat harga. Interaksi keduanya menentukan harga dan jumlah barang yang beredar di pasaran. Permintaan terhadap telur sangat bergantung pada faktor-faktor seperti yang pertama, harga, kebutuhan gizi, serta preferensi konsumen terhadap makanan berbahan dasar telur. Di sisi lain, penawaran telur dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti biaya pakan ayam, jumlah peternak ayam, dan kondisi alam yang mempengaruhi produksi telur ayam. Dalam dinamika pasar, terjadi titik di mana jumlah telur yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Titik tersebut disebut sebagai keseimbangan pasar yang menentukan harga dan jumlah telur yang diperdagangkan. Namun, keseimbangan ini bisa terganggu oleh perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan, seperti harga bahan baku, kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi, atau perubahan preferensi konsumen terhadap telur. Memahami hubungan antara penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar sangat penting bagi para pelaku usaha agar bisa memahami dan mengetahui perilaku konsumen terhadap pasar telur. Selain itu, berguna juga bagi para konsumen untuk memahami fluktuasi terhadap harga telur. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor tersebut, para pelaku ekonomi bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi, baik dalam berbelanja maupun dalam menjalankan usaha. Selanjutnya, adapun rumus masalahnya, berdasarkan latar belakang yang barusan saya jelaskan, ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep hubungan penawaran dan permintaan mempengaruhi harga telur di pasar. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran telur di pasar. Yang ketiga, apa dampak dari perubahan faktor-faktor tertentu seperti biaya produksi atau preferensi konsumen terhadap harga jumlah yang diperdagangkan. Yang keempat,
Bagaimana pemahaman tentang penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar dapat membantu konsumen dan produsen dalam menghadapi fluktuasi telur. Baik, selanjutnya, mungkin itu saja yang saya paparkan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan yang akan kami sampaikan pertama yaitu mengenai pengertian permintaan dan juga penawaran. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga pada suatu pasar dalam periode tertentu. Menurut ilmu ekonomi, permintaan menunjukkan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dalam periode tertentu. Dari Mankin et al. 2012 dan Chartage 2016. Hukum permintaan berbunyi sebagai berikut. Jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang dan jasa menurun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Lalu, kita akan membahas tentang penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi merupakan banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli atau konsumen pada berbagai tingkat harga dan periode waktu tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Jika semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin sedikit pula barang yang akan ditawarkan. Sebaliknya, jika semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin banyak pula barang yang akan ditawarkan oleh pihak penjual. Perkenalkan, nama saya Enah. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh para pembeli pada harga tersebut. Keseimbangan pasar memiliki peran penting dalam menentukan harga, permintaan, dan penawaran barang. Karena ketika pasar dalam keadaan yang seimbang, maka akan keseimbangan pada penawaran dan permintaan. Selain itu, keseimbangan pasar memiliki peran penting dalam mencegah kelangkaan dan juga surplus. Halo, saya Laisa Hansa dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, mengatur, menggunakan, menilai, serta mengatur barang atau jasa yang konsumen anggap akan memuaskan kebutuhan konsumen. Definisi lainnya yaitu konsumen mau mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas seperti uang, waktu, tenaga untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Perilaku konsumen mendapatkan elemen penting dalam menentukan strategi pemasaran dan penjualan. Oleh karena itu, penjual atau produsen perlu mempelajari perilaku konsumen agar dapat menentukan strategi yang tepat. Teori tingkah laku konsumen dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu yang pertama ada marginal utility atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif atau artinya kepuasan konsumen dapat diukur dengan satuan. Jika kepuasan semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula nilai utilitasnya. Dan yang kedua ada pendekatan ordinal, yaitu mendasarkan bahwa kepuasan konsumen tidak bisa dikuantitatifkan antara satu konsumen dengan konsumen lainnya, akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah yang sama. Baik, saya akan menjelaskan analisis dan pembahasan sekaligus analisis permintaan dan penawaran. Baik, analisis dan pembahasan. Telur merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki permintaan tinggi di masyarakat karena telur mempunyai peran dalam memenuhi asupan gizi yang mudah diolah. Selain itu, karena harga telur cukup terjangkau sebagai sumber protein yang ekonomis, telur memiliki permintaan dan penawaran yang relatif stabil. Namun ada pula perubahan naik turunnya harga yang mempengaruhi pada permintaan dan penawaran akibat perubahan faktor eksternal. Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu pedagang di pasar tradisional, harga telur di pasar saat ini berkisar antara 28.000 sampai 32.000 per kilogram.
jika harga sedang berada di kisaran 28.000 per kilo, jumlah permintaan ada sebanyak 120 kg, sedangkan penawaran tetap stabil di jumlah 90 kg. Sedangkan saat harga telur naik menjadi 32.000 per kilogram, permintaan menjadi turun menjadi 80 kg. Sedangkan penawaran meningkat menjadi 110 kg. Pada bagian ini akan dibahas sebagian rinci mengenai permintaan dan penawaran telur di pasar tradisional. Berdasarkan data yang diperoleh hasil wawancara di pasar tradisional, yaitu ketika harga per kilonya 26.000, maka jumlah permintaannya yaitu 120 kilo dan jumlah penawarannya 80 kilo. Dan ketika harganya 30.000 per kilo, maka jumlah permintaannya yaitu 80 kilo dan jumlah penawarannya 120 kilo. Dapat disimpulkan bahwa harga yang lebih rendah akan cenderung meningkatkan permintaan, sedangkan barang yang ditawarkan penjual akan sedikit. Berbeda ketika harga telur naik, jumlah permintaan akan turun, sedangkan penawaran telur akan meningkat. Dan hal itu sesuai dengan hukum dari permintaan dan juga hukum dari penawaran. Sekian dari saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Febianti dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar telur. Jadi berdasarkan data yang diperoleh, keseimbangan pasar telur ini bisa terjadi di antara harga 26.000 sampai 30.000 rupiah. Ketika di mana jumlah permintaan dan juga jumlah penawarannya itu seimbang. Dan cara menghitung keseimbangan pasar itu bisa dinyatakan atau bisa dilakukan dengan cara yang sistematis, yaitu menggunakan rumus QD sama dengan QS. Dan berdasarkan dari data yang diperoleh, menunjukkan bahwa QD sebanyak 120 terjadi saat harga atau P-nya itu sama dengan 26.000. Dan QD sebanyak 80 terjadi saat P-nya adalah 30.000. Lalu untuk QS sebanyak 80 terjadi pada saat P-nya 26.000. Sedangkan QS sebanyak 120.000 terjadi pada saat harganya 30.000. Lalu, sebelum kita masuk ke dalam keseimbangan pasar, kita perlu dulu mencari kemiringan B dan juga D, dan juga kita juga mencari konstanta, baik A ataupun C. Untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam rumus. Lalu, cara mencari kemiringannya adalah yaitu menggunakan delta QD per delta P itu untuk mencari keseimbangan bagian B atau keseimbangan permintaan, dan juga delta QS per delta P itu untuk mencari D atau mencari keseimbangan dari penawaran. Jika kita sudah mengetahui hasil dari mencari kemiringan B dan juga D-nya, kita akan memasuki ke pencarian konstanta A dan juga C-nya. Di mana mencari konstanta A dan C itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan rumus fungsi permintaan dan juga rumus fungsi penawaran. Nah, seperti yang kita tahu, rumus fungsi permintaan itu adalah Q sama dengan A min BP. Nah, masukkanlah data-data analisis QD sama dengan 120 saat P sama dengan 26.000, dan juga hasil kemiringan yaitu B sama dengan 0,01 ke dalam rumus permintaan tersebut. Maka akan mendapatkan hasil QD sama dengan 380 min 0,01 P. Itu adalah QD-nya. Dan untuk QS, seperti yang kita tahu, fungsi rumus penawaran itu adalah QS sama dengan C plus DP. Lalu setelah itu kita masukkanlah data-data analisis yang sudah kita dapat, seperti QS-nya itu 80 dan juga P-nya itu 26.000. Jangan lupa kita juga memasukkan kemiringan D-nya yaitu 0,01 ke dalam rumus fungsi penawaran tersebut, yang akan menghasilkan QS sama dengan
minus 180 plus 0,01 P. Nah, sudah kita ketahui kan QS dan QD-nya. Jadi sekarang kita akan memasuki ke rumus keseimbangan pasarnya. Nah, setelah menemukan harga equilibrium, yaitu tepat pada harga 28.000, kita selanjutnya akan mencari jumlah barang keseimbangannya. Dan cara mencari keseimbangannya itu menggunakan rumus fungsi penawaran dan juga rumus fungsi permintaan. Yang dimana P-nya itu bukan lagi menggunakan harga data yang kita peroleh, melainkan menggunakan harga equilibriumnya, yaitu menjadi 28.000. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa titik keseimbangan pasar terjadi pada harga Rp28.000 per kilogram dengan jumlah permintaan dan penawaran yang seimbang di angka 100 kg. Materi selanjutnya, analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen terhadap keseimbangan pasar sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga yang terjadi akibat perubahan permintaan dan penawaran. Kenaikan harga telur menjadi pemicu bagi konsumen untuk mencari alternatif protein yang lain. Ketika harga menjadi tidak terjangkau, fluktuasi harga juga dipicu oleh biaya produksi yang meningkat, serta harga pakan dan transportasi. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan peternak mengurangi jumlah ayam petelur, sehingga menambah tekanan pada pasokan pangan dan harga. Keseimbangan pasar telur memerlukan kolaborasi atau pemerintah, peternak, dan konsumen untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat yang adil. Perilaku konsumen berdasar data yang ada menunjukkan adanya hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan. Sesuai dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga telur berada di harga 26.000 per kilogram, jumlah permintaan mencapai 120 kg. Hal ini mencerminkan daya tarik harga yang relatif rendah bagi konsumen untuk membeli dalam jumlah yang lebih besar. Namun, ketika harga naik menjadi 30.000 per kilogram, jumlah permintaan pun turun drastis menjadi 80 kg, menunjukkan bahwa konsumen cenderung mengurangi pembelian karena merasa terbebani dengan harga yang tinggi. Itulah tadi hasil penelitian yang telah dilakukan kelompok 6 mengenai keseimbangan pasar terhadap permintaan dan penawaran telur di pasar tradisional. Kesimpulan yang dapat kami ambil dalam penelitian ini yaitu penawaran dan permintaan adalah dua faktor utama yang menentukan harga dan jumlah barang di pasar. Dalam pasar telur, permintaan dipengaruhi oleh faktor seperti harga dan kebutuhan konsumen. Sementara, penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi dan jumlah peternak. Ketika jumlah telur yang diminta sama dengan jumlah telur yang ditawarkan, maka tercapailah keseimbangan pasar yang membuat harga tetap stabil. Namun, jika ada perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan, seperti perubahan harga bahan baku atau preferensi konsumen, harga dan jumlah telur yang tersedia di pasar bisa berubah. Dengan memahami hubungan antara penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar, konsumen dan produsen bisa lebih mengerti bagaimana harga telur bisa naik atau turun. Demikianlah penelitian dan presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 6. Semoga dapat dengan mudah dimengerti. Terima kasih telah menyimak sampai akhir dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena wajarlah, kita manusia saat ini bukan nabi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.